أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alal hazna idza syi'ta sahla. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Hadirin hadirat, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah telah limpahkan berikan kepada kita. Dan yang paling terpenting daripada nikmat yang Allah telah berikan kepada kita adalah nikmatus sihha wal afiyah wa nikmatul waqti, yaitu nikmat sehat afiat. Dengan sehat kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sehat kita bisa beraktivitas, kerja, jualan dan lain sebagainya, ataupun melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang bermanfaat kalau tubuh kita sehat walafiat. Kebalikannya, kalau seorang tersebut sakit, tidak lemak badan, sulit untuk ibadah kepada Allah, sulit untuk melakukan pekerjaan dan lain sebagainya. Jangankan ibadah ataupun bekerja, kalau seseorang itu sakit ataupun tidak lemak badan, maka makan yang lemak tidak lemak juga. Walaupun yang dimakan adalah nasi kebuli, tetap tidak lemak. Walaupun yang dihidangkan adalah pempek telur besar, tetap tidak lemak juga. Nah, jadi nikmat sehat ini adalah mahal, karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita ingat dan perlu kita syukuri. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat, kata Nabi, kebanyakan manusia ini lupa. Kebanyakan manusia lalai akan bersyukur kepada kedua nikmat tersebut, yaitu nikmatus sihha wa nikmatul farol. Yang pertama yaitu nikmat sehat afiat, dan yang kedua yaitu nikmatul farol, adalah waktu ataupun masa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka kalau kita memperhatikan daripada Al-Qur'anul Karim dan juga banyak ayat daripada firman Allah Subhanahu wa taala,
Allah banyak bersumpah dengan waktu. Allah banyak bersumpah dengan masa. Seperti wal fajri, demi fajar. Kemudian wadduha, demi waktu duha. Kemudian wal asri, demi waktu asar atau demi masa. Wal laili idza yaghsha, demi malam. Banyak pokoknya di dalam ayat Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, Allah bersumpah dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah terkhusus dengan masa ataupun waktu yang ciptaan Allah Subhanahu wa taala tersebut diberikan kepada kita. Maka kalau kita sambung ke dengan kegiatan kita ataupun kehidupan kita, kalau seseorang itu kalau kelakar ataupun berbicara ataupun bercerita, itu kalau pakai sumpah berarti cerita tadi penting. Berarti kabar tadi sangat penting untuk disampaikan sehingga dia rela bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah aku nyingok nian. Demi Allah aku nyaksikan nian, benar nian cerita ini. Dia rela menyebut nama Allah, bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala dalam cerita tadi, dalam kabar tadi, dalam hal yang dia sampaikan kepada orang. Berarti pentingnya kabar tadi. Berarti cerita tadi ataupun yang dia bicarakan itu adalah hal yang sangat besar, adalah hal yang sangat penting untuk disampaikan sehingga dia memasukkan sumpahnya dengan nama Allah Subhanahu wa taala sebelum ataupun di akhir daripada ceritanya. Maka begitu juga dengan Allah. Ketika Allah bersumpah dengan ini, Allah bersumpah dengan itu, terkhusus bersumpah dengan masa, dengan waktu, berarti waktu itu sangat penting. Berarti masa itu sangat penting untuk kita agar kita perhatian dengan waktu, agar kita perhatian dengan masa, dengan mempergunakan daripada waktu tersebut ataupun masa tersebut dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang bermanfaat, apalagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hadirin hadirat rahimakumullah, di akhir zaman ini waktu semakin singkat. Rasanya semakin singkat, padahal dari dulu sama-sama 24 jam juga. Tapi di akhir zaman ini, di masa-masa kita ini macam cepet nian. Macam singkat. Ya karena kita pakai perasaan. Karena kita pakai prasangka. Jadi cepat, waktu itu singkat. Dan hal ini pernah dikatakan oleh Nabi. Rasulullah pernah bersabda, la taqumus saa'ah hatta yataqarabaz zaman. Tidaklah terjadi kiamat ataupun menjelang daripada hari kiamat sehingga waktu itu semakin dekat. Waktu itu, masa itu semakin singkat. As-sanatu kasyahri, kata Nabi. 1 tahun itu macam sebulan. Setahun macam sebulan. Dan kita kadang ada di antara kita ngomong perasaan baru kemarin Ramadan. Lah Ramadan lagi. Lah puasa lagi. Perasaan kemarin tuh baru meninggal fulan. Inilah 100. Inilah haul lana nauni. Padahal baru kemarin. Nah ini as-sanatu kasyahri. Jadi kita rasa setahun itu seperti sebulan cepatnya. Kemudian asyahru kal usbu'i. Kemudian sebulan itu macam sepekan. Macam seminggu. Kemudian al usbu'u kal yaumi. Kemudian sepekan ataupun seminggu seperti 1 hari. Kemudian al-yaumu kas-sa'ati. Kemudian 1 hari seperti 1 jam. Kemudian as-sa'atu kalam atin nar.
Kemudian 1 jam itu macam kilatan api ataupun kilatan petir. Saking singkatnya apa yang dirasakan oleh orang-orang yang hidup di akhir zaman. Padahal waktunya sama. Padahal masanya sama. Sekarang, kemarin, ataupun zaman-zaman sebelumnya, waktu itu sama baik. Nah, cuman ngapo di zaman kita ini ataupun di akhir zaman itu macam cepat. Seperti sabda Nabi tadi. Nah, ini ulama mengatakan bahwasanya hal tersebut kita rasakan karena barokah waktu. Sedikit demi sedikit sudah dicabut oleh Allah. Sedikit demi sedikit sudah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala barokah waktu. Yang namanya barokah, kalimat barokah itu sering kita dengar. Sering disampaikan al-barokah ini, al-barokah itu. Kadang ada nama toko namanya al-barokah. Toko minyak wangi barokah, toko pempek barokah. Pokoknya barokah. Ya dia tadi ngalap barokah juga. Ngambil barokah dari nama tadi biar tokonya berkah. Apa maknanya ziyadatul khairi? Arti barokah adalah nambah baik. Nambah kebaikan, nambah amal dalam harinya untuk menjelang daripada dia menghadap Allah Subhanahu wa taala agar hari-harinya penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barokah tadi sedikit demi sedikit sudah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beberapa hari yang lalu ada jamaah majelis kita, bukan di sini cuma tempat lain. Duduk sama kita, kelakar, ngobrol tentang waktu. Yang ngomong kalau waktu tadi misal 1/2 jam dibuat untuk ngaji Al-Quran, baca Al-Quran, banyak boleh lembarannya, banyak boleh ayatnya, mungkin boleh 5 lembar, atau 1/2 jam itu boleh 1 juz. Kalau dibuat waktu tadi untuk ngaji, untuk baca Al-Quran, banyak lembaran Al-Quran dibaca. Bisa 5 lembar, 7 lembar, sampai 1 juz dalam 1/2 jam tadi. Coba 1/2 jam tadi dipakai untuk kelakar, untuk ngobrol, untuk ngopi, duduk, dan lain sebagainya. Tidak terasa. Tidak terasa. Kurang baik. Duduk, kelakar, ngopi, sudah 1 jam. Duduk, kelakar, ngopi, sudah dalu. Nah, kalau waktu tadi hal-hal yang biasa, bukan ibadah. Hal-hal yang biasa, duduk, kelakar, ngobrol, dan lain sebagainya, itu cepatnya. Ya, cepat singkat. Sudah malam, sudah dalu, sudah jam sekian, coba untuk ngaji. Untuk zikir, macam lamonyan. Macam lamonyan ngaji ini. Macam lamonyan zikir ini. Macam lamonyan majlis ta'lim ini. Kenapa? Ibadah. Ibadah. Tapi dapat banyak dia. Karena lama tadi dilamo ke oleh Allah. Dirasalah lama. Perasaan lama. Jadi ibadahnya banyak. Jadi ngajinya banyak. Zikirnya banyak. Makanya tidak heran zaman-zaman dulu para ulama, para salaf, mereka itu ibadahnya banyak. Sering kita dengar ataupun ustaz sering menyampaikan, yang paling sering disampaikan yaitu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i radhiyallahu an, beliau itu di hari-hari Ramadan, di malam-malam Ramadan itu hatam 2 kali. Hatam 2 kali. Kita tidak hatam-hatam. Seumur hidup belum pernah hatam kita ngaji. Imam Syafi'i sehari semalam 2 kali hatam. Bukan ngelangkah macamnya. Kalau kita kan ngelangkah sudah. Pokoknya nombor baik nak bener salah. Ini yang dibaca nian.
Belum beliau ngajar, belum sama keluarganya, belum bersosial. Nah ngaji tadi dapat 2 juz. Kalau kita pikir pakai logika, tidak masuk akal. Kalau kita pakai perasaan, madai. Ya kan barokah tadi, lama. Mungkin setengah jam tadi boleh 2 juz Imam Syafi'i tadi. Kita setengah jam boleh berapa lembar cuma. Berapa ayat. Nah ini dah heran kadang. Mereka para ulama, para imam itu amalnya banyak dalam satu hari. Belum ada ulama yang bisa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam sehari itu puluhan ribu. Puluhan ribu. Kita 100 sudah kesel. 300 sudah sungkan. Ini ribuan. Puluhan ribu dalam semalam. Dalam satu hari. Belum yang zikirnya. Belum yang solawatnya. Belum baca wirid ini dan wirid itu. Maka tidak heran kalau kita bicara tentang barokah waktu tadi yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Walaupun tidak masuk akal. Walaupun apa yang dilakukan oleh para ulama, para imam tadi kalau dirasa pakai logika tidak masuk logika. Pakai perasaan tidak sampai. Kalau kita pakai akal, galau-galau pakai akal, pakai perasaannya tidak nyampe. Tidak bakal percaya kita. Kalau pakai akal, pakai logika, pakai perasaan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an tidak bakal percaya ataupun membenarkan Isra Mi'rajnya Nabi. Tidak masuk akal. Semalam pacak perjalanan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Balik pergi. Dalam riwayat ini disebut pergi 2 bulan. Atau 40 hari paling tidak. Baru pergi belum baliknya. Ini ke langit pula. 7 langit. Kemudian Sidratul Muntaha. Kemudian keliling surga, keliling neraka. Dalam semalam pacak. Bisa diimbek galo-galonya, bisa dihadiri galo-galonya, tidak masuk akal. Waktu sesingkat itu bisa mampir ke sini, bisa mampir ke situ. Ya pakai akal tidak masuk. Pakai perasaan tidak masuk. Kalau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Abu Bakar As-Siddiq pakai akal, pakai perasaan tidak bakal beriman. Tidak bakal percaya, tidak bakal membenarkan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini untuk nabi yang Allah berikan kepada nabi, kepada rasul, yaitu mukjizat. Jadi waktu itu dilipat oleh Allah. Waktu tersebut diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya mukjizat kita yakin para nabi pasti ada mukjizat, Nabi Adam, Nabi Nuh dan seterusnya sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bekali mereka dengan sebuah mukjizat. Begitu juga orang-orang soleh, para wali itu bukan mukjizat namanya, yaitu karomah, khariqul adat. Yaitu kejadian ataupun perbuatan di luar daripada nalar manusia. Di luar daripada kebiasaan manusia biasa. Nah ini para wali dapat karomah. Nah kita kalau pengen karomah, kalau kita pengen dapat karomah, jangan minta. Caca tak tahu tak usah kita minta, ya Allah gagek doa. Mentanglah Ramadan makbul doanya. Minta karomah ya Allah. Ecak-ecak tak tahu tiba-tiba pacak terbang kayak besok. Tiba-tiba besok pacak jalan di pucuk banyu lemak mancing kayak tak perlu ketek lagi. Iyo langsung ke laut, ke sungai Musi tak perlu ketek lagi, tak perlu perahu lagi. Pacak berjalan di pucuk banyu dapat karomah. Pacak ngilang misal ataupun secepat kilat sudah ke dusun sana,
sudah ke Prabu sana, sudah ke pagar alam dalam 1 jam. Dalam beberapa menit karomah itu. Cuman jangan dipinta. Cuman jangan dicari karena karomah itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang dihasilkan karena apa? Istiqomah. Istiqomah konsisten di dalam ibadah. Konsisten di dalam ibadah, istiqomah di dalam ibadah adalah ibadah di luar wajib. Kalau ibadah wajib, ibadah fardu, nak dia soleh, nak dia awam, wajib istiqomah. Kalau wajib, kalau fardu. Macam apa? Sholat 5 waktu, siapapun harus istiqomah, bukan hari ini besok sholat lagi. Tahun ini Ramadan puasa, tahun depan puasa lagi, istiqomah. Nak ustad atau dia wong biasa, nak dia wong awam, sholat 5 waktu istiqomah. Puasa Ramadan istiqomah. Apalagi kewajiban-kewajiban yang lainnya istiqomah karena wajib, karena fardu siapapun selagi dia muslim, muslimah wajib untuk istiqomah karena itu hal yang wajib yang diwajibkan oleh Allah. Nah, yang dimaksud istiqomah yang membuat orang tersebut menjadi wali ataupun mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah sunnah. Ibadah sunnah di luar daripada ibadah wajib. Mungkin qobliyah ba'diyahnya istiqomah, kemudian witirnya istiqomah, sedekahnya, zikirnya, sholawatnya, pasti itu. Tidak sikok, minimal sikok. Paling ada sikok. Satu amalan si wali tadi yang istiqomah tadi yang mendapatkan karomah paling tidak di luar perbuatan wajib, di luar perbuatan fardu ada amalan yang dia istiqomah. Kita tidak tahu baik. Mungkin di sisi lain dia tidak istiqomah amalan ini. Mungkin sholatnya biasa-biasa, sholat sunnahnya. Mungkin di sisi lain ngajinya rutin. Ngaji Al-Qur'annya rutin. Nah, Ramadan inilah kalau kita nak rutin, nak istiqomah mulai Ramadan inilah momen yang bagus. Biar apa? Kaget di luar Ramadan ngaji terus. Walaupun tidak hatam, Allah tidak wajib ke kita hatam. Allah tidak maksud kita untuk hatam, sedikit jadilah. Sehari selembar. Sehari selembar setengah misal. Tapi ngaji terus. Besok selembar lagi. Besok lusa selembar lagi. Minggu depan selembar lagi. Terus. Di luar Ramadan ngaji lagi. Jalan lagi. Bagus yang macam itu. Lebih afdalah seperti itu daripada semalam ngaji dia. Semalam ngaji. Sampai berapa juz? 5 juz. 5 juz. Tidak ngagui lagi malam Jumat dia. Aku nak ngaji. Padahal orang rumahnya nunggu di rumah. Nak ngaji aku malam ini 5 juz. Pakam ini. Mimpi apa dia bisa ngaji 5 juz pada waktu itu, pada malam itu. Akan tetapi, nah ada tapinya itu. Ada tapinya. Besoknya tidak ngaji lagi. Kemudian besok lusa tidak ngaji lagi. Minggu depan tidak ngaji lagi. Bulan depan tidak ngaji lagi. Kapan ngaji lagi? Ramadan tahun depan. Ramadan tahun depan. Sianlah Qur'annya tadi debuan. Qur'annya dilaporkan ngapus tahun sekali dibuka walaupun sekali ngaji 5 juz. Nah, ini bisikan setan. Rayuan iblis agar kita menggebu-gebu. Semangat dalam ibadah tadi biar kelar. Banyak-banyak kelar. Cuman hari itu pada malam itu besok tak usah. Ngapo sudah cukup. Ngepur dia duluan 5 juz. Besok tak usah ngaji lagi. Apalagi Al-Quran. Al-Quran. Insya Allah harus dibaca setiap hari. Karena Al-Quran itu petunjuk.
hidayah, ilmu, galo-galonya ada di dalam Al-Quran. Jelas di Al-Baqarah kita sering baca zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalamnya. Di Al-Quran tak kata yang ragu. Tak kata yang masing-masing. Serius galo. Ilmu ada, hukum ada, barokah ada, cerita ada. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Petunjuk hidayah bagi mereka yang bertakwa kepada Allah. Sedangkan puasa ini tujuan utamanya apa dia? La'alakum tattaqun. Jadi wong yang berpuasa di bulan suci Ramadan pasti ngaji. Pasti membaca Al-Quran, istiqomah di dalamnya. Karena Al-Quran itu petunjuk bagi mereka yang bertakwa kepada Allah. Sedangkan tujuan utama daripada orang-orang yang berpuasa agar menjadi manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kecil amalannya tadi. Yang penting istiqomah. Walaupun sedikit itu istiqomah lebih diharapkan, lebih afdal daripada yang banyak cuman sekali baik amalnya. Hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara sedikit tentang karomah. Tentang karomah. Kalau mukjizat insyaallah tahu galo. Nabi ini ada mukjizat ini, Nabi itu ada mukjizat itu. Nah, karomah ini kadang sebagian uang, sebagian kelompok, khususnya tetangga sebelah. Tetangga sebelah, biasa tetangga ini kadang usil tuh lah sama kita. Kata-kata karomah itu tahayul, cerita khurafat. Ngado-ngado. Kata dalilnya, ada dalilnya banyak. Banyak dalil di dalam Al-Quran tentang karomah itu ada. Yang namanya karomah itu kan diberikan oleh Allah selain Nabi kan. Selain Rasul. Kita cerita ke di antaranya Sayyidah Maryam. Ini betina nih. InsyaAllah. Satu-satunya nama surat. Nama tadi wanita Maryam binti Imran, ibunya Nabi Isa. Berarti betina itu mulia. Betina itu mulia. Itu buktinya. Sayyidah Maryam ada nama surat khusus. Habis Kahfi, nah buka setelahnya Maryam. Surah Maryam yang ditujukan kepada sosok Maryam binti Imran, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Di Al-Quran tak kata nama surat Ar-Rijal. Ar-Rijal. Laki-laki. Tak kata nak ribuan kali bolak-balik tak kata surat Ar-Rijal. Laki-laki. An-Nisa ada. Ngapalah An-Nisa ada? Nah kita berpikir ngapa Ar-Rijal kata An-Nisa ada. Lanang kata betina ada. Berarti Allah ingin memuliakan wanita. Dengan ada nama surat An-Nisa dan juga surat Maryam. Nah Maryam ini kan bukan Nabi. Bukan Rasul tapi wanita soleha. Ibunya daripada seorang Nabi. Pikir kelak. Sekarang siapa wanita yang bisa hamil, yang bisa melahirkan tanpa menikah? Banyak, banyak kalau pertanyaannya macam itu. Banyak yang di sana-sana itu hamil di luar nikah kalau. Banyak kasus hamil di luar nikah. Mereka itu nak nyontoh Sayyidah Maryam, cuman salah. Nyontoh Maryam binti Imran salah cara, ceritanya tidak kelar, tidak sempurna. Sayyidah Maryam itu hamil ataupun melahirkan bukan tanpa menikah, tapi tanpa disentuh laki-laki. Tanpa disentuh. Sekalipun tidak pernah disentuh. Nah ini wong-wong zaman sekarang bukan disentuh lagi. Remek-remek
Nah salahnya macam itu, pengen nyontoh Sayyidah Maryam, cuman dia diremek-remek oleh wong lain. Nggak ada kate itu. Zaman sekarang tidak kate orang yang seperti itu, wanita seperti itu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ingin memuliakan Sayyidah Maryam dengan kemuliaan seperti itu. Yang hamil, yang melahirkan tanpa disentuh oleh lelaki siapapun, walaupun satu kali. Tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun walaupun satu kali. Nah, ini mukjizat yang Allah Subhanahu Wa Taala, karomah yang Allah berikan kepada Sayyidah Maryam binti Imran. Kemudian ketika beliau khalwat itu menyendiri dalam satu kamar, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala di mihrab beribadah. Dalam kisah disebut bahwasanya yang ngurusi makanan beliau, yang ngurusi minuman beliau adalah Nabi Zakaria. Adalah Nabi Zakaria yang ngurusi makan minum daripada Sayyidah Maryam dalam khalwatnya, ibadahnya kepada Allah. Ketika datang ke kamarnya, tempat khalwatnya, ada makanan, ada buah-buahan yang tidak ada pada musimnya. Misal sekarang tidak tahu musim apa buahan ini. Musim pasang banyu kan. Kalau buahan tidak tahu musim apa. Nah, tiba-tiba musim duku. Contoh bukan musim duku, cuma ada duku. Bukan musim rambutan, cuma ada rambutan di kamar Sayyidah Maryam tadi. Nah, ini kan aneh. Ini kan di luar nalar manusia. Kok ada buah-buahan di kamar beliau bukan pada musimnya. Ada duku tiba-tiba, ada rambutan tiba-tiba. Dan yang ngenjoknya siapa? Yang nganternya siapa? Karena yang tugas nganter makanan, yang ngenjok makanannya Nabi Zakaria, tapi Nabi Zakaria tidak ngerasa mawa makanan tadi. Tidak ngerasa mawa buahan tadi. Maka Nabi Zakaria bertanya kepada Sayyidah Maryam, "Wahai Maryam, ini dari mana? Ini siapa yang ngenjuk?" Maka di dalam Al-Quran disebutkan, Sayyidah Maryam menjawab, "Inna hadza min indillah." Hadza min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Ini dari Allah. Allah yang ngirim melalui malaikat yang ngenjuk makanan ke aku. Tunjuk buah-buahan ke aku. Nah, ini sebuah karomah, kemuliaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kekasihnya, mereka yang dekat kepada Allah, mereka yang istiqomah di dalam ibadahnya. Begitu juga di Al-Quran yang lain ataupun di ayat-ayat yang lain tentang karomah, seperti cerita Nabi Sulaiman. Yaitu Nabi Sulaiman bertanya dan meminta kepada warganya, kepada masyarakatnya, siapa yang bisa memindah ke singgasana Balqis, Ratu Balqis yang ada di Yaman. Nah, dipindah ke Palestina. Baca tak mindah ke nyo? Jangan ke sekejap. Setahun lagi tak baca mungkin, kecuali bongkar bongkar pasang, bukan kayu, bongkar pasang. Nah, ini yang ditanyakan, yang diminta oleh Nabi Sulaiman. Maka jin ifrit nunjuk, aku bisa. Wahai Nabi Sulaiman, aku bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis ke sini sebelum engkau duduk dari berdirimu. Sebelum engkau duduk dari tegakmu. Wah, hebat ini jin ifrit ini, ilmunya panjang, ilmunya hebat. Bisa dia nyanggupi memindahkan singgasana Ratu Balqis dalam waktu yang singkat. Kemudian ditawarkan lagi oleh Nabi Sulaiman, ada yang bisa lebih cepat lagi tak? Ternyata ada dari kalangan manusia. Namanya Asip. Atau bahasa kitanya Asep. Asep. Kalau bahasa Arabnya Asif. Nah, kalau bahasa kitanya Asep, Mang Asep. Asip bin Barkhiyah. Wahai Nabi, aku bisa
Macam mana cepatnya? Dalam ayat disebutkan qala ilmun minal kitab ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Sebelum engkau berkedip. Sudah ada. Wow, lebih pakam lagi ini. Lebih hebat lagi, lebih cepat. Nah, ini karomah. Memang dipindahkannya bukan cuman sekedar cerita baik. Bukan sekedar kelakar betok baik. Memang dipindah ke singgasana tadi. Allah alam macam mana caranya? Ya ilmu dari Allah yang Allah berikan kepada Asep tadi. Nah, beliau bukan nabi. Beliau bukan rasul, warga biasa. Manusia biasa tapi dapat karomah dari Allah Subhanahu wa taala, bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis dengan secepat kilat. Nah, begitu juga hari ini hari apa? Hari Jumat. Hari Jumat disunahkan baca surah Al-Kahfi. Di surah Kahfi ada cerita Ashabul Kahfi yang menjaga imannya daripada mensekutukan Allah. Allah tidurkan di dalam satu gua selama 309 tahun. 309 tahun tidur. Pas bangun masih muda macam itulah. Tidak berubah rainya, keadaannya tidak berubah. Yang lebih hebat lagi, tidak makan, tidak minum pastilah. Masih hidup, sehat afiat, masih muda macam itulah. Sebelum tidur macam itu, pas bangun tidur macam itulah. Akan mukjizat, ya kan? Karomah yang Allah berikan kepada mereka. Tidak mungkin tidur baca makan. Tidur sambil makan sambil minum. Nah, ini 309 tahun tidur di dalam gua, tidak makan, tidak minum, kemudian bangun sehat walafiat, keadaannya macam sebelumnya. Betulnya banyak di dalam Al-Quran kalau kita berbicara tentang karomah yang Allah berikan kepada orang-orang soleh daripada hambanya. Kalau di hadis banyak juga. Di dalam hadis, di dalam riwayat kita sebutkan sikob, yaitu karomah sahabat Umar ibn al-Khattab. Beliau itu ketika menjadi khalifah di Mesir itu Sungai Nil kan? Tahu tak Sungai Nil? Sudah pernah ke sana Sungai Nil? Tak tahu kalau mancing Sungai Nil banyak iwaknya tak? Ada lumajang kali, ada patin kali. Nah, Sungai Nil itu merajuk, bukan manusia, galak merajuk. Makhluk lain juga sungai merajuk. Merajuk ngapa dak galak pasang? Dak galak naik banyunya, sehingga masyarakat di situ kan kewalahan. Mana nih banyu ni dak? Kehidupan ini sulit untuk minum, untuk mandi dan lain sebagainya. Sungai ini surut. Tak galak pasang, tak galak naik. Akhirnya gubernur sana ngirim surat ngabar kepada Khalifah Umar ibn al-Khattab tentang keadaan itu. Akhirnya Sayyidina Umar ibn al-Khattab nulis surat, tulisnya di dalam kertas. Surat tadi kurang lebih maknanya isinya ini adalah dari Umar ibn al-Khattab Khalifah. Wahai Sungai Nil, kalau kamu tadi merajuk tadi, tak galak pasang, tak galak naik banyunya karena kehendakmu, silakan berbuat kehendak kamu. Kalau kehendak kamu tidak galak pasang tadi atas kehendak diri sendiri, silakan nak berbuat apa. Nak pasang, nak idak, nak surut, nak idak, lajulah. Tapi apabila kamu idak pasang, surut ini atas kehendak Allah, atas kudratullah, keinginan Allah, kekuasaan Allah, pasanglah, naiklah banyunya. Sudah selesai ditulis, dikirim. Tolong surat ini, kertas ini lempar taruh di Sungai Nil. Yang mana sebelum Sungai Nil ini merajuknya tadi tidak galak pasang kecuali ngenjuk tumbal sikok manusia setiap tahunnya. Ngenjuk tu tumbal. Pacak pula sungai ini tumbalnya bagus-bagus. Tumbalnya yaitu seorang wanita gadis yang masih muda. Sungai lagi paham.
Nah yang gadisnya, yang muda pula galak baru, yang tua tak galak. Yang sudah keriputan tidak galak. Nak yang muda, gadis masih muda, nak tumbal itu baru galak pasang dia. Nah semenjak dilempar ke surat tadi ke Sungai Nil, dilemparkannya pada waktu pagi, malamnya langsung pasang. Malamnya langsung naik banyunya tadi. Oh ini karomah, takut ini Sungai Nil ini. Umar Ibn Khattab ini. Siapa yang nak kenal dengan Umar Ibn Khattab? Wong tak galak duel sama dia, kalah tulah. Tebuang tulah, duel ataupun berhadapan nak ribut sama Umar Ibn Khattab. Sungai Nil nyingok surat tadi dari Umar Ibn Khattab. Langsung takut. Malamnya langsung naik banyunya tadi. Ini sebagian bahaya daripada riwayat ataupun hadis yang menjelaskan tentang karomah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang soleh lantaran mereka dekat dengan Allah, lantaran mereka istiqomah di dalam amalan mereka. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu di bulan suci Ramadan banyak amalan-amalan yang mungkin bisa kita istiqomah selesai daripada bulan suci Ramadan. Di antaranya ngaji tadi, kemudian belajar Al-Qur'an. Belajar Al-Qur'an itu tadarus namanya. Tadarus itu belajar Al-Qur'an. Darosa, madrasah. Tadarus, darosa, madrasah. Madrasah tempat belajar, tadarus itu tempat belajar Al-Qur'an, ngajinya bareng-bareng. Dengan ngaji bareng-bareng tadi kan tahu benar salahnya, panjang pendeknya, ataupun ada yang kurang di dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Makanya kalau kita ngaji tadarus Al-Qur'an, pas kita ngaji misal giliran kita ada yang salah, ada yang keliru panjang pendeknya, tajwidnya dan lain sebagainya, kan ada yang mimpin kan, ditegur, ada yang nyimak, ada yang mimpinnya, ditegur, tidak galak, nak marah, mentanglah puasa nak marah tidak boleh macam itu. Kalau tak galak dimarahi ngaji dewek pasti benar. Tidak kata yang nyalai pastilah. Malaikat tidak berani nyalai dia. Kalau ngaji dewek pasti benar. Nah, tapi kalau dia pengen benar, pengen lancar, panjang pendeknya, tajwidnya yang tadarus. Tadarus Al-Qur'an. Kalaupun dia tidak terangkat dengan yang ngaji Al-Qur'an tadi, aku masih ikra. Aku belum lancar, cari kelas lain. Cari tempat lain ataupun cari guru ngaji khusus karena dia masih ikra. Ala kulli hal tidak apa-apa. Memang itu yang kita harapkan. Mereka yang mau untuk memperbaiki diri, memperbaiki bacaan Al-Qur'an itu dapat 2 pahala. Jangan salah, dapat 2 pahala. Pahala pertama karena ngajinya, karena ayat yang dia baca. Yang kedua karena dia belajar untuk membenar kebacaan. Nah, lebih hebat daripada yang sudah lancar. Yang tidak lancar salah, ditegur. Tapi dia nak benar. Nak benar tadi dia nerimo teguran wong. Nak benar tadi dia ngaji dengan benar, minta simak ke, ataupun dia memang ngajinya dengan orang yang tepat, dapat 2 pahala. Tak bakal sia-sia. Dapat pahala lebih banyak, dan juga di akhirat wong yang galak ngaji, yang berusaha membenarkan bacaannya daripada kesalahan, dapat syafaat Al-Qur'an. Dapat syafaat Al-Qur'an. Dan syafaat Al-Qur'an ini paling hebat. Syafaat Al-Qur'an paling hebat daripada syafaat-syafaat yang lain. Syafaat Al-Qur'an itu bukan menarik daripada manusia daripada api neraka, tapi menjauhkan.
menjauhkan. Kan ada yang sudah masuk neraka dulu, nyemplung dulu, diazab dulu, baru dapat syafaat. Nah, tidak lemak macam itu, sudah digoreng dulu. Sudah direbus dulu. Sudah disiksa, baru dapat syafaat. Itu syafaat lain. Syafaat manusia. Tapi syafaat Al-Quran, jangan sampai hamba ini nyingok neraka. Jangan sampai dia nyingok neraka, jangan sampai tersentuh sedikit pun daripada api neraka. Siapa yang bertindak? Syafaat Al-Quran. Syafaat Al-Quran memberikan syafaat pertolongan agar hamba tadi tidak nyingok neraka, tidak tersentuh daripada api neraka. Nah, ini Al-Quran. Kita baca setiap hari, baik tadarus Al-Quran bersama-sama ataupun membaca Al-Qur'annya secara pribadi ataupun masing-masing, asalkan memang kita niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridha Allah dan juga mengharap syafaat daripada Al-Qur'anul Karim. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita, menerima daripada tadarus Al-Qur'an kita, menerima daripada sholat tarawih kita ataupun amalan-amalan yang baik yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Sallallahu alaihi wasallam.